Lamaran Karena kita kan udah gini ya, priwet. 3 bulan setelah lamaran. Nanti kalau di November itu bakalan pikiran entah Akunya padat gitu ya. udah itu kan nggak bisa mood dengan baik. Jauh-jauh hari tuh udah disiapin kontennya, mau bikin konten karena kepikiran tamunya nggak bakalan banyak karena kita cuman ngundangnya cuman nggak sampai 1000-an ya, nggak sampai 1000-an. Ternyata guys, wow, semua tamunya 85% hadir semua. Iya, bener-bener. Mahar kita itu nikah itu 17 Rial. rial Sesuai dan dengan ternyata bridesmaidnya juga ada 17. Itu udah kayak temenan, serasa masih temenan karena memang kami udah 11 tahun bersama. Jadi sekarang itu ini betulan kita udah suami istri. Halo guys, kembali lagi di cerita kami berdua. Kali ini tuh kita mau cerita, mau sharing sama teman-teman semuanya tentang persiapan pernikahan kita kemarin, mulai dari awal sampai akhirnya hari H itu datang. Kali ini aku ditemenin sama istri aku tercinta. Halo. Teman-teman, sebenarnya sih kalau teman-teman nanya persiapan pernikahan itu sebenarnya yang tahu istri aku semua. Karena yang nyiapinnya itu dari nol itu ya dia. Aku juga ada, cuman nggak banyak. Cuman yang semuanya selebihnya sih dia sih. Kamu boleh tolong ceritain sama mereka? Silakan sayangku. Mulai dari mana nih? Dari awal, dari apa? Dari lamaran. Oke. Jadi setelah lamaran ya, aku mulai deh cari-cari vendor, mulai dari A sampai Z, mulai dari perawang, vendor dari itu aku awalnya tuh nyari dekor, karena kan dalam wedding lah ya, itu tuh yang dilihat sama orang, cantik ya dekornya gitu. Jadi makanya kalau pertama itu cuma 3 poin sih, yang ibaratkan harus paling on point, dekor, makeup sama foto. Yes. Jadi kalau misalkan kita pakai baju bagus, kalau fotonya nggak bagus itu kan bad banget sih ya, udah bayar mahal terus. Tambah lagi makeupnya jelek banget. Kalau seandainya juga kita pakai baju bagus, fotografer bagus, makeup kita kurang. Nah makanya aku pertama kali itu cari dekor. Setelah dekor aku cek tuh semuanya vendor-vendor dari si A, si B, si C, si D. Jadi belum ada lah ya yang cocok. Jadi setelah ditelaah, gimana ya yang bagus gitu. Terus sebenarnya pas lamaran kita itu aku maunya lamarannya simple aja, nggak usah pakai dekor apa segala macam. Cuman istri mintanya maunya ada dekor karena itu sekali seumur hidup katanya. Iya. Itu. Dekor itu disupport oleh kakak kelas pondok kita ya, Kak Yelsi. Jadi kalau teman-teman mau dekor dekor lamaran, dekor yang lain bisa kontak dan hubungi Kak Yelsi. Namanya LYR Allshop ya. Terus apa lagi setelah tunggu. Terus yang apa ya? Satu hari pasca lamaran itu banyak tuh yang nge-DM ke Instagram kita. Vendor-vendor yang nge-DM ke Instagram kita. Malamnya itu kan kita lamaran, jadi paginya itu ada yang nge-DM ke Instagram aku nawarin kamar set. Ada nawarin kamar set, nawarin kopi, nawarin vendor, WCC. Terus masih banyak lah lagi yang nawarin untuk kita pakai ya vendor di pernikahan. Nah kita dari dari lamaran itu ke hari pernikahan itu jaraknya lumayan lama ya, ada 6 bulanan ya. Kita itu lamaran di bulan Juli, resepsinya itu bulan Januari 2026.
aku, dia orangnya detail banget, mulai dari pernak-pernik segala macam. Dan dia itu, istriku ini, dianya after lamaran itu, dia tuh langsung tuh besok paginya langsung nyari vendor tuh, langsung nyari list apa harga segala macamnya, padahal masih ada 6 bulan lagi. Aku pikirnya begini loh, kan ini baru baru 1 hari setelah lamaran, kan masih panjang tuh waktunya, kan masih bisa besok. Tapi dia nggak mau. Kami sempat kelahi atau apa ya, kelahi enggak sih, Berbeda cuman pendapat. kayak beda pendapat. Kalau dia maunya langsung, kalau aku tuh ya santai aja, kan masih lama. Ya maklum lah, namanya perempuan juga ya. Nah itu dia. Terus udah banyak tuh yang dihubungin vendor-vendornya segala macamnya. Akhirnya kita itu jatuh cintanya sama Insyirah. Kamu dapet dari mana? Insyirah. Jadi kan sebelum lamaran tuh kan hamil 1 tahun sebelum nikah. Iya, 1 tahun. Jadi aku tuh nampak IG Ain. Insyirah Ain kan pernah nge-MC situ ya. Oh iya. Iya, pokoknya kalau ada vendor dekor yang kayak temen kita nge-MC, aku tuh kayak follow. Terus nanti cari. Udah banyak sih kayak vendor-vendor dekor Pekanbaru lagi lebih banyak kan. Itu yang aku WA, aku DM, aku segala macam lah. Aku sampai ya, aku tuh print satu-satu ininya. Harganya apa aja yang kita dapatkan kayak gitu. Dan kalau yang kita ambil banyak yang di luar dari yang dikirim kakak itu. Yang direkomendasikannya. Bukan rekomendasikan, tapi kalau ini segini dapatnya gitu. Jadi karena kita pengen yang bagus, bukan bagus apa sih, yang sesuai sama kehendak hati kita. Betul. Kalau misalkan kita sama lipstick semua. Kalau kita ambil ini budgetnya nambah gitu. Kalau kita pakai ini budgetnya nambah gitu. Iya, jadi Jiza itu wedding dreamnya itu ampun semuanya, sampai pusing tukang dekornya. Ya untungnya Kak Tininya baik. Sampai pusing, sampai semua diperhatiin apa segala macam. Kalau aku sebenarnya aku maunya kalau aku itu lebih ke, sebenarnya lebih suka yang garden party gitu, yang terbuka outdoor. Cuman Jiza dia maunya di rumah, nggak suka yang kayak aku. Jadi aku tuh lebih milih nggak terlalu banyak ikut andil dalam menentukan dekorasi vendor-vendor segala macamnya, karena kita tuh punya wedding dream yang berbeda sebenarnya. Punya wedding dream yang berbeda. Cuman aku mikirnya kalau kehendak aku juga dinaikkan, Jiza juga nanti nggak dapat titik terangnya, ya udah aku biar ngikut apa kemauannya aja. Jadi semuanya dekorasi, persiapan semuanya aku serahkan ke dia. Aku biar bagian di belakangnya aja, support sistemnya aja. Tapi dia sempat merajuk lah sama aku karena soal dekorasi ini, soal persiapan ini, kayak dia tuh merasa dia sendiri yang effort untuk persiapannya. Terus gimana? Apanya gimana? Hasilnya Ya alhamdulillah di luar ekspektasi banget sih kakak tuh. Banyak yang bilang, ih cantik banget loh, katanya kayak gitu. Apa yang cantik? Semuanya, mulai dari make up, dekor, apalagi IO-nya ya. Terus foto-fotonya, video, WCC-nya, pokoknya semuanya deh yang terlibat dalam vendor, yang terlibat dalam wedding kita, itu tuh banyak lah pujian yang didapatkan. Jadi saking semangatnya kita untuk menuju hari pernikahan,
Itu after 1 bulan setelah lamaran kita udah pre-wed. Enggak, belum lah. Udah loh. Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober 3 bulan. 3 bulan setelah lamaran. Karena kan gini ya, pre-wed. 3 bulan setelah lamaran. Nanti kalau di November itu bakalan pikiran entah Akunya padat gitu ya. udah itu kan nggak bisa mood dengan baik. Iya. Makanya pre-wed itu emang ditata. Jadi sebelum pernikahan, sebelum resepsi itu semuanya udah selesai tuh. Pre-wed kita udah 3 bulan setelah lamaran kita udah pre-wed, kita udah daftar ke KUA. Itu Oktober juga tuh. Daftar KUA, udah Bimbingan. udah bimbingan, Tes. nikah, udah tes kesehatan segala macamnya. Jadi pas deket-deket hari H itu kita udah santai aja, udah cuman mikirin ya persiapan dekornya aja, pas segala persiapan mental semuanya. Tapi yang paling capek tuh ya tuan rumahnya, ya kan? Ya karena kita pestanya di rumah istri. Iya. Terus kita itu fitting bajunya sampai 4 kali. 4 kali ya sih? Lebih lah. Sampai 4 kali fitting bajunya. Padahal itu berapa bulan setelah lamaran kita itu fitting itu? September kita September udah fitting kita ya. September, Oktober, setelah September apa sih? September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan. 4 bulan. 4 bulan sebelum pernikahan kita udah fitting. Kita bajunya itu sama ulen bridal. Kalau pernikahannya kita jahit sendiri. Akad. Oh iya, akadnya kita jahit sendiri. Ampun. Kaya. Jahit nih ya. Karena kan kepikirannya ini nih kayak sakral. Itu bakalan kita abadikan bajunya. Iya, yang kedua selain sakral, karena bajunya tuh emang susah nyarinya. Karena kita itu temanya kayak Arab gitu, jubah, basket jubah segala macam. Dan itu susah banget nyarinya di Pekanbaru. Dan kalaupun ada, ukurannya nggak sesuai, karena kan nggak semua orang ya yang begitu ya. Pengennya baju akadnya, makanya kita memutuskan untuk jahit aja. Setelah itu kan jahitnya nih, spill lah jahitnya di mana? Kalau jahit baju suami aku di Lemona Dress. Kalau baju aku di Aura Busana. Jahitannya sih kalau menurut aku bagus banget, rapi, dan harganya juga terjangkau. Terjangkau banget. Jadi semua detail persiapannya semuanya disiapin oleh istri, apa segala macamnya, sampai MC-nya juga tapi alhamdulillahnya semuanya dipermudah sih. Banyak tuh teman-teman kita yang tergabung dalam vendor-vendor lain yang hubungin kita, semuanya kayak dilancarkan gitu ya. Ada yang nawarin biar kita aja jadi IO-nya, kita jadi MC-nya, ini segala macam. Cuman karena kawan itu kadang kita segan ya, kadang mereka nggak mau dibayar apa segala macam, jadi kita ambil yang lain aja. Bahkan MC yang ini alhamdulillahnya gimana ya, kita tuh baru pertama kali jumpa sama abang ini kan, Bang Tian ini. Kita baru pertama kali jumpa waktu itu event di Living World, acara Gaza Management. Kita ngadain event di situ, kita jumpanya di situ. Hanya dicoba dihubungin sama Aziza, takut harganya mahal. Karena ini emang MC wow banget. Iya. Pak siapa datang? Pak Jokowi datang ya? Aku lupa, entah, pokoknya presiden lah. Presiden datang ke Pekanbaru, MC-nya Abang Tian loh. Jadi aku takut itu harganya entah mahal apa segala macam. Rupanya
Ya masih. Karena special prize untuk adik-adiknya. Jadi semua vendornya udah kayak keluarga, Iya. ke keluarganya, Mm-mm. udah dapet banget. Dan selanjutnya itu IO-nya itu sebenarnya aku dari awal tuh nggak mau pakai IO, cuman udah ya pesta gitu aja, nggak ada acara-acara apa segala macam. Cuman istri maunya ada pakai IO biar semuanya tertata Tata. rapi. Karena dia merasa di waktu lamaran agak kurang nggak sesuai dengan keinginan dia, jadi dia takut itu terulang di hari pernikahan, jadi dia maunya pakai IO. Tapi alhamdulillah semuanya dipermudah jalannya. Banyak yang nawarin juga ke kita, gitu juga dengan nasyidnya juga dari senior kita di pesantren dulu, di Muslim. Jadi alhamdulillah lah, semuanya berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan fotografernya, ramah banget orangnya, humoris. Iya. Jadi bisa, kadang kan pengantin itu kan kalau udah capek itu kan bad mood gitu ya. Iya kan sayangnya. Iya. Bad mood karena ada capek. Tapi fotografernya aku sukanya dia bisa naikin mood kita lagi, bikin kita semangat lagi. Ayo bang, semangat gini apa segalanya. Jadi fotografernya itu sampai pusing loh guys. Karena ngelihat mood board yang dikirim sama istri aku. Karena mood boardnya itu, kamu beli di mana sih mood boardnya? Di Drive. Jadi istri aku tuh beli mood board. Jadi semuanya itu dia tuh sedetail itu persiapannya, sampai mood board dibelinya apa segala macam, kirim ke fotografernya. Kita itu pakai fotografernya pakai lembar putih. Jadi ini cerita Bang Tejo itu ya, si lembar putih fotografernya. Anggotanya itu jadi takut untuk ngambil job ini karena takut nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi akhirnya ownernya sendiri, ownernya ya, dan jadi ownernya sendiri yang turun tangan untuk ngambilnya. Tapi aku setelah dikirimin foto-fotonya juga, aduh bagus banget, bersih. Biasanya kan kalau begitu foto-foto gitu kan tetap bakalan ada yang bocor sedikit-sedikit, tapi ini bersih banget. Hasilnya juga oke lah, baik. Begitu juga dengan videografernya. Iya Bang Lukman. Videografernya, aduh keren banget deh. Ide-idenya, videonya 1 hari selesai sama. Benar. 1 hari selesai. Keren pokoknya. IO-nya juga keren. Dan juga ya jangan lupa tim tari loh. Aku loh orangnya yang paling kaku banget disuruh nari di hari resepsi. Terus ada salah satu penarinya tuh ya, sahabat kita kan. Yes. Dia ini berasal dari suku Jawa, bukan suku ya? Iya Jawa. Iya Jawa. Tapi dia ikut nari, totor. Tapi dia smart. Jadi kayak emang effort adik-adik, kakak-kakak, keluarga lah tentunya yang sangat berjasa kan dalam persiapan ini semua, support sistemnya, semuanya lah pokoknya ada yang dari ujung sampai ujung lagi. cuman kemarin itu pas di hari pernikahan resepsi kita itu emang ada satu acaranya yang di-cut. Nah itu adat aku. Ya. Yang tepuk-tepuk tawar karena memang waktunya tidak mencukupi. Karena aduh ampun, kita nggak nyangka kalau tamunya sebanyak itu yang datang. Iya. Jadi teman-teman itu ngantri fotonya sampai keluar. Iya, udah itu ya. Aku mikirnya kayak kita bakalan duduk nih, bisa nih buat tren ya, buat video-video. Dan ternyata nggak bisa, nggak ada. Jadi istri aku itu udah nyiapin tren konten-konten yang bakalan kita bikin sama WCC-nya, janji cinta. Jauh-jauh hari tuh udah disiapin kontennya, mau bikin konten karena kepikiran tamunya nggak bakalan banyak karena kita cuman ngundangnya nggak sampai 1000-an ya, nggak sampai 1000-an. Ternyata guys, wow, semua tamunya 85% hadir semua. Iya, bener. Terus kayak
Ya Allah, ini banyak banget. Kirain kan bakalan ada duduk ya, duduk dulu. Ini enggak. Ternyata Istirahatnya cuman apa sayang? Cuman ganti baju. Itu pun makan nggak sempat. Makan nggak sempat, nanti digeret lagi. Terus ada yang nggak salam, ada yang nggak foto. Iya. Ya Allah, mohon Aduh. maaf ya bagi kakak abang, teman-teman, adik-adik, seluruh keluarga, bagi yang datang terus nggak sempat foto atau nggak sempat jumpa sama kita. Atau apalagi yang datangnya jam 5-an. Udah ya, kadang ada yang maghrib. Kami mohon maaf, tapi kami ucapkan terima kasih banyak karena udah hadir di acara pernikahan kami. Karena jam 5 itu kita emang harus udah close, bukan close waktunya udah habisnya belum, karena Jija itu jam 5 itu harus berangkat ke rumah aku. Iya, karena itu adat Batak ya. Bukan Batak, Mandailing. Adat Mandailingnya begitu. Mandailing. Jadi istri aku tuh harus ikut sama aku ke rumah. Langsung tuh diadatin dulu, pokoknya diadatin sama keluarga kan. Iya. Setelah itu baru melangkah, baru dibawa. Sampai sekarang, sampai selanjutnya. Padahal jam segitu tuh masih banyak tamu yang masih datang. banyak. Aduh. Ada Mama Edo, salah satunya ya. Udah naik mobil nih. Udah dalam mobil, Ibu, katanya kayak gitu. Iya awak baru saya berpisah. Terus kirain sampai malam acaranya gitu-gitu. Kayak, mohon maaf ya Mae, ternyata Mae kan nunggu Papa Edo pulang kerja dulu. Jadi teman-teman tuh banyak yang datangnya jam 5 karena kan pada kerja ya. Iya. Hari itu pada kerja, jadi baru bisa datang itu jam 5-an. Tapi ya kita terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, udah nyempetin waktunya. Mohon maaf kalau kita nggak bisa berjumpa dan nggak bisa foto. Bahkan teman-teman aku yang dari Pelalawan, dari Rohul juga datang. Iya. Teman-teman kita di pondok, yang dari Pelalawan, dari Rohul. Aduh, ampun kalau balasnya besok ini. Iya, sana. Emang. Terus ya bridesmaid Jija juga pada happy semuanya. Tunggu, kayak nggak disengaja kan? Karena kayak nggak disengaja. Jadi mahar kita itu nikah itu 17 rial. Sesuai dan dengan ternyata bridesmaidnya juga ada 17. Jadi banyak yang nanya, kenapa 17? Ada apa dengan angka 17? 17 itu tanggal dimana pertama kali kita berjumpa. Makanya kita abadikan di mahar kita. Sebenarnya dulu tuh aku pengennya nikahnya itu di tanggal 17 juga, di hari pertama jumpa. Cuman ya kalau diikutin tanggal 17 makin lama harinya. Jadi ya udah kita ambil tanggal 3 aja. Tanggal 3 hari Sabtu ya. Minggu pertama tahun baru. Jadi tahun barunya udah sama istri. Jadi besok Ramadannya udah sama istri. Begitu guys. Jadi istirahatnya itu ya pas ganti baju, pas makannya lagi make up. Makannya lagi retouch make up. Tapi ya emang yang namanya Raja Ratu Sahari itu emang Planeria Enco emang se-service itu. Iya. Sampai vitamin Kak, ini Kak. Udah kayak kan sunting Melayu berat ya. Berat banget. Jadi aku kayak udah oyong-oyong. Terus kakak tuh bilang, "Vitamin Kak." Oh iya ya Kak, vitamin. Terus diminumkan. Kakak makan minum. Pokoknya kayak emang se-service itu banget loh. Terima kasih. Jadi pas di akhir itu foto session terakhir itu yang baju adat Melayu itu sebenarnya aku udah mau tumbang, udah nggak tahan lagi kaki berdiri, pinggang sakit, betis sakit. Cuman kata fotografernya, ayo bang semangat bang, sedikit lagi nih fotonya. Ini kan sesuai requestan kakak. Mau nggak mau ya harus diturutin. Akhirnya berjalan dengan lancar semuanya. Alhamdulillah. Kalau dipikir-pikir sekarang masih terasa sih capeknya. Sampai sekarang masih capek. Jadi H+ berapa ya? Sabtu, sekarang Kamis. 5. Udah 5 hari pasca resepsi. Tapi capeknya masih terasa banget. Kita aja yang nggak bersihinnya capek ya, apalagi orang rumah. Karena memang kita tuh cuman
ngundang tamu itu di bawah 600, tapi serasa ngundang 1.500. Satu negara, satu Sumatera. Jadi bahkan teman-teman aku dari kampus ada yang nggak bisa foto karena mereka datangnya siang karena jadwal ganti baju kan. Jadi mereka nggak sempat foto sama aku, nggak sempat foto. Abis tuh karena banyak tamu yang datang, akhirnya acara adat Melayunya di cancel karena nggak mencukupi waktunya. Kalau itu tetap dibikin, waduh, jam 6 belum kelar kayaknya acaranya. Mungkin itu ya persiapan nikah dari kita, mulai dari awal. Kalau teman-teman mau sharing-sharing, mau tanya-tanya lagi, boleh komen aja di bawah. Tapi semua yang nyiapin itu istri aku semua. Aku nggak terlalu tahu tentang apa persiapannya. Bahkan aku sendiri nggak tahu kalau kalau videonya itu ada 2. Jadi ada video teasernya, ada sinematiknya. Aku taunya cuma 1. Habis itu aku nggak tahu konten-konten apa yang mau dibikinnya di hari itu. Dan sebenarnya ada pelepasan balon juga. Dan aku sebenarnya itu juga nggak tahu. Tapi akhirnya itu di cancel karena nggak cukup waktu juga. Karena sebenarnya akad kita itu mulainya jam 9. Cuman karena hari itu adalah hari amal bakti Kementerian Agama, hari ulang tahunnya Kemenak, karena Pak KUA-nya itu harus upacara dulu, ya mau nggak mau harus diundur ke jam 10. Dan kita terima kasih banyak loh, terima kasih banyak juga sama Abuya yang udah datang nyempetin ke hari pernikahan kita, ngasih nasihat pernikahannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya gitu. Sayangku, ada yang mau disampaikan lagi? Tapi alhamdulillahnya orang tua kita waktu itu semuanya sehat-sehat semua, padahal mereka itu lagi sakit loh. Mama dia juga nggak bisa kecapean. Mama aku sama ayah itu juga nggak bisa terlalu capek. Cuman alhamdulillahnya hari itu Allah kasih kekuatan mereka. 1 harian duduk nggak baring-baring, mereka sanggup. Biasanya kalau di rumah mereka nggak sanggup. Iya, udah itu sorenya masih semangat. Dan Seninnya lanjut acara lagi di rumahku. Iya. Aduh. Walaupun acaranya cuma sekedar mendoa kecil-kecilan, tapi juga terasa capeknya. Iya. Karena kan kalau yang capeknya ini jumpa sama orang itu kan, kayak habis energi. Tapi ya semoga lah apa yang kita dapatkan dari atau proses lah menuju ini, banyak loh hal-hal yang membuat itu lebih dewasa. Iya, betul. Lebih kayak, oh ini nggak mesti ditanggapin, ini harus kayak gini. Untuk dipilah-pilah lah. Makanya kalau menikah itu harus matang secara pikiran, mental, dan juga finansial. Tapi aku sampai hari ini belum nyangka kalau aku udah jadi suami orang. Karena kami itu udah kayak temenan, serasa masih temenan, karena memang kami udah 11 tahun bersama. Jadi sekarang itu ini betulan kita udah suami istri. Ternyata hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya sampai. Padahal dulu banyak yang bukan ngehujat sih, yang mendoakan kita yang jelek-jelek, yang mencemooh, alah itu palingan cuman cinta-cintaan, cinta monyet apa segala macam, nanti udah capek-capek jagain anak orang rupanya nggak jadi. Tapi itu semuanya udah aku bayar lunas omongan mereka tanggal 3 Januari kemarin. Jadi teman-teman yang di luar sana, ya udah nggak usah pikirin omongan orang, karena semakin tinggi kita terbang, maka semakin kencang angin yang bakalan menerpa.
Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kita hari ini. Saya ada lagi mau disampaikan? Nggak Cukup? ada. Oke. Cukup. Ada. Aku mau ngucapin semuanya untuk terima kasih aja. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari MAPK kadonya. Wah. Kadonya, terus tim horenya, Tim horenya. semuanya deh. Pokok semua sahabat aku, keluarga, teman, adik, kakak, semuanya deh. Iya. Semoga kalian sehat selalu dan terutama untuk Bang Ibeng, Betul. Pak, pokoknya untuk seluruh yang terlibat. Teman-teman dari MAPK yang udah, terutama Nurul ya yang udah berkoar-koar di dalam Nurul Putri, grup. Ya. Aku ngikutin di dalam grup, mereka minta mereka iuran untuk beli kado apa segala macam. Iya. Donatur tetapnya siapa? Yang jauh di sana. Jadi aku nggak nyangka kalau teman-teman bakalan bisa beliin kado itu untuk kita. Dan ini jadi hutang budi yang nextnya kita harus juga berjuang seperti itu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih semua yang terlibat, yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Ya, nggak ke record. Iya ya.